wabarakatuh. Nama saya Irnayani SPD, asal sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba. Hari ini saya akan melakukan PPL khusus 2 tentang materi hukum Archimedes. Yuk, kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Atas nama siapa? Rian. Sakit ya? Oke, kita doakan mudah-mudahan Rian diberi kesembuhan supaya bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Nah, Novel silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah pelajari tentang materi hukum Pascal. Ada yang masih ingat tidak? Apa bunyi dari hukum Pascal itu? Ada yang tahu? Apa ya? Mana? Silakan. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke saudara arah dengan sama besar. Oke, baikkan bersama. Nah, selanjutnya, apa saja penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum Pascal? Ada yang masih ingat? Siapa? Ainun, silakan Mak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dongkrak hidrolik, jembatan hidrolik, mesin penggerak ekskavator, mesin pres pembuka dan mobil dan lain-lain. Oke, bukan. Sekarang, perhatikan ibu akan melakukan demonstrasi. Perhatikan apa yang ditampilkan ya. Ibu tuang ke dalam bejana ya. Lihat bendanya? Apa yang terjadi? Nah, bagaimana jika saya letakkan telur di bejana yang satu?
berbasis feedback berbantuan aplikasi PET dengan metode demonstrasi, eksperimen, diskusi, dan tanya jawab. Siswa dapat 1. Mendefinisikan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan percobaan pada aplikasi virtual lab PET secara benar. Kemudian yang kedua adalah menganalisis variabel-variabel besar yang mempengaruhi gaya apung pada peristiwa mengapung, tenggelam, dan melayang melalui kegiatan analisis data hasil percobaan sesuai pada petunjuk LKPD. Yang ketiga adalah merumuskan dan menghitung besar gaya angkat yang dialami suatu benda yang tercelup dalam fluida melalui kegiatan pengolahan data hasil percobaan yang diperoleh sesuai dengan petunjuk LKPD untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Sudah jelas tujuan pembelajarannya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Terlebih dahulu, Ibu akan memberikan pretest. Ibu akan kirimkan pretest di sini bertujuan untuk menguji kemampuan awal kalian tentang materi hari ini. Oke, silakan dijawab saja sebisanya. Ibu kirim dulu ya di WA-nya. Sudah terkirim? Sudah, Bu. Nah, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dijawab. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan ini. Ibu akan memberikan sebuah permasalahan. Coba diperhatikan di depan. Nah, coba perhatikan. Suatu ketika di sebuah kerajaan anta beranta, seorang ratu mengalami suatu musibah yang menggemparkan seluruh istana. Nah, ratu tersebut kehilangan berliannya yang melekat pada mahkotanya. Sang ratu pun segera memerintahkan kepada pengawal untuk mencari berlian tersebut. Namun setelah beberapa hari, berlian tak kunjung ditemukan. Sang ratu pun mengadakan sayembara untuk menemukan berlian tersebut, dan barang siapa yang berhasil menemukannya maka akan diberikan hadiah berupa kantong emas. Selang beberapa hari setelah sayembara diumumkan, datanglah 5 orang hampir bersamaan ke istana, dan masing-masing membawa benda semuanya mirip dengan berlian ratu yang hilang. Nah, ratu pun kebingungan karena tidak tahu yang mana yang asli. Sang ratu kemudian menentukan manakah yang 5 dari kelima berlian yang benar-benar asli. Pertanyaannya, nah, jika kalian semuanya adalah tim ahli istana, bagaimanakah cara kalian akan menentukan berlian yang asli? Terlebih dahulu kita bentuk tertib
ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan apa yang kami peroleh dari penelitian dan percobaan yang telah kami lakukan mengenai materi hukum Archimedes. Selanjutnya, pemaparan mengenai hipotesis dan analisis data yang akan dipaparkan oleh Anji Islayah. Baiklah, yang pertama yaitu hipotesis untuk menjawab orientasi masalah yang diberikan tadi, yaitu menurut kelompok kami untuk menentukan mana berlian yang asli, yaitu dengan cara menimbang massa benda tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data. Dari hasil percobaan, kami menemukan bahwa styrofoam memiliki gaya apung 0,75 dengan berat air 0,75. Wood memiliki gaya apung 2 dan berat air 2, dan ais memiliki gaya apung 4,6 dengan berat air 4,6. Dari hasil pengamatan percobaan yang telah dilakukan, massa jenis benda mempengaruhi keadaan benda zat cair, di mana massa jenis air lebih besar dari massa benda, maka bendanya akan terapung, dan volume benda lebih banyak di atas permukaan air. Sedangkan massa jenis benda yang sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang, di mana volume benda hampir seluruhnya masuk ke dalam permukaan air. Dan jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, maka benda akan tenggelam, di mana volume benda seluruhnya tercelup ke dalam air sampai ke dasar. Baik, di sini saya akan membacakan hasil perhitungan dari percobaan 2 yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, untuk mencari massa jenis benda, kita menggunakan rumus massa benda per volume, di mana pada benda A yaitu diamond, massa jenisnya sebesar 3,51. Keadaan benda yaitu tenggelam. Kemudian benda B
percobaan yang dilakukan dari analisis data kami menentukan berlian yang asli berdasarkan dari nilai massa jenis yang diperoleh, di mana berlian memiliki massa jenis 3,51, dan dari percobaan kami memperoleh hasil bahwa yang memiliki massa jenis yang sama dengan berlian adalah benda A, yaitu massa jenis 3,51. Baik, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kedua, variabel-variabel yang mempengaruhi gaya apung adalah massa jenis benda, volume, dan percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, untuk menghitung gaya angkat suatu benda menggunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V. Yang terakhir, jika kami tim ahli, maka kami akan menentukan berlian yang asli dengan cara menghitung massa jenis benda dengan menggunakan konsep hukum Archimedes. Baiklah, itulah tadi kesimpulan yang kami peroleh. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi apa yang telah kami peroleh dari percobaan kami. Dengan hormat silakan. Baik, untuk tanggapan pertama dari kelompok 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya dari kelompok 4 yang memberikan pertama, yaitu menurut yang Anda sampaikan bahwa jika benda melayang, volumenya sebagian besar tercelup ke dalam air. Bukankah itu merupakan konsep terapung? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya persilakan kepada rekan kelompok saya untuk menjawab tanggapan tersebut. Baik, saya akan menjawab tanggapan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan konsep melayang yaitu ketika benda tersebut volumenya lebih banyak masuk ke dalam air atau bisa dikatakan tenggelam. Sedangkan yang dimaksud dengan terapung ketika sebagian besar benda masuk ke dalam air atau bisa dikatakan volumenya lebih banyak di permukaan air. Terima kasih. Kemudian untuk tanggapan kedua kami persilakan. Baik, dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, menurut kalian bagaimana konsep penerapan kapal selam jika dihubungkan dengan konsep hukum Archimedes? Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada rekan kelompok saya untuk menjawab. Terima kasih, izinkan saya menjawab. Jadi, penerapan kapal selam jika dihubungkan dengan konsep hukum Archimedes yaitu menggunakan konsep melayang, terapung, dan tenggelam. Prinsip kerjanya yaitu jika ingin membuat kapal selam tenggelam, maka lambung kapal harus diisi dengan air sehingga massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Sebaliknya, jika ingin membuat kapal selam mengapung atau melayang, maka air pada lambung kapal harus dikeluarkan sehingga massa jenisnya sama dengan atau lebih kecil daripada massa jenis air laut. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Untuk tanggapan terakhir, dipersilakan. Selain dari kapal selam, apa saja contoh yang menerapkan konsep hukum Archimedes? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu balon udara atau gas, yang kedua kapal laut, dan yang ketiga adalah hidrometer. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi hukum Archimedes. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan pada percobaan pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasinya ya. Ada yang bisa menyebutkan kembali kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Untuk kesimpulan yang pertama. Ya, silakan Sri Yulianingsih untuk kesimpulan yang pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu yang pertama, bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua. Baik, jadi kesimpulan yang kedua yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi gaya apung. Yang pertama, massa jenis benda, yang kedua volume, dan yang ketiga percepatan gravitasi bumi. Oke, berikan tepuk tangan.
Baik, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu untuk menghitung gaya angkat suatu benda dapat menggunakan rumus yaitu FA sama dengan Rho kali G kali V. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kesimpulan yang terakhir. Oh iya, si kecil Rista. Kesimpulan yang keempat, yaitu jika kami seorang hakim, kami yang akan menentukan berlian asli dengan cara menghitung massa jenis benda dengan menggunakan konsep hukum Archimedes. Oke. Setelah kesimpulan, silakan naikkan HP-nya. Kita lakukan post test pembelajaran. Mungkin dulunya ya. Silakan dibuka, waktunya 8 menit. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Ya. Karena sudah selesai semua pelajaran khususnya, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Ibu akan membagikan lembar refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Tuliskan apa yang kalian rasakan berdasarkan pertanyaan dan refleksinya. Ibu bagikan dulu ya. Masing-masing seterang. Sudah selesai semua? Sudah. Materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan. Bisa dicari kajian literaturnya dan materinya sebelum belajar ke depan. Ibu, jelas? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa berkah. Amin. Doanya dipimpin oleh Dr. Asia, silakan yang kedua. Baik teman-teman, sebelum masuk pelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.